Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iri khalqi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala imamil muttaqin sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin hari Sabtu ba'da subuh, Musalla Nurul Hidayah RT 05 RW 07 Komplek TNI AD Bumi Cibarusa Asri Bekam. Bil khusus yang saya hormati Bapak Ketua DKM beserta seluruh pengurus Dewan Kemakmuran Masjid yang lainnya, juga yang saya hormati para sesepuh, para asatid, tokoh agama maupun tokoh masyarakat, bapak-bapak, jamaah sekalian, saudaraku seiman, seagama, seakidah yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Bersyukur kita kepada Allah masih diberi nikmat panjang umur, masih diberi kesempatan hidup di alam dunia untuk beribadah, untuk beramal soleh, untuk berbuat baik. Juga nikmat sehat walafiat, baik zahir maupun batin, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan. Juga nikmat diberi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menghasilkan berbagai macam amal soleh buat bekal hidup kita nanti di alam akhirat. Termasuk nikmat pada pagi hari ini kita dapat berkumpul, dapat bersilaturahim, dapat duduk di majelis ilmu yang dimuliakan oleh Allah ini. Semoga kita semua yang hadir pada kesempatan hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menghantarkan diri kita untuk bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah, sehingga kita bisa meraih keselamatan, kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Dan mudah-mudahan dosa-dosa yang pernah kita lakukan dengan barokah kita duduk istiqomah di majelis ilmu, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas paduka alam yang mulia, panutan kita, ikutan kita, uswatun hasanah, suri tauladan yang paling baik untuk kita tiru, untuk kita contoh akhlak dan ibadahnya, yakni Nabi kita tercinta, Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, menjauhi segala larangan beliau, mengamalkan ajaran Islam dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semuanya, juga keluarga kita dan saudara kita, mendapatkan syafaatul ujma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Hari ini kita sudah sampai di hari yang ke-15 di bulan Muharram
tahun 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 13 di bulan Agustus tahun 2022 Masehi. Sebagaimana biasa, mari kita awali taklim kita, pengajian kita pada pagi hari ini dengan pembacaan Ummul Kitab, Suratul Fatihah, dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur, keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk para sesepuh, orang tua kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, dan saudara-saudara kita, juga untuk guru-guru kita. Bil khusus, pahala dari bacaan Fatihah dan sholawat yang akan kita baca juga kita hadiahkan secara khusus untuk ikhwan Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, yaitu almarhum Bapak Habirudin. Beliau selaku ketua TKN wilayah Bogor Timur, selaku ketua Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah wilayah Bogor Timur. Kemarin hari Jumat, tepatnya pukul 06.00 pagi, beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau meninggal dunia. Kita doakan semoga iman, Islam, ihsan, dan amal kebaikan serta amal soleh yang dilakukannya selama hidupnya di alam dunia semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala kesalahannya, dosa-dosa yang pernah dilakukannya, baik yang disengaja olehnya ataupun yang tidak disengaja, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni. Dan hari ini merupakan hari pertama beliau berada di alam kubur. Kita doakan semoga alam kuburnya oleh Allah diterangkan, dilapangkan, diluaskan, dijebarkan, dijadikan raudhah min riyadil jinan, taman daripada taman-taman surga. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimati. Amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam wali ahlil kauni unsun wa sururan kata jaddad Allah. Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Ya Rasul
sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Pada pertemuan taklim kita hari ini, hari ke-15 di bulan Muharram 1444 Hijriah, Al-Fakir ingin menyampaikan tentang 6 perkara yang haram dilakukan oleh orang yang sedang dalam keadaan mempunyai junub atau mempunyai hadas besar.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana kita maklum, sebagaimana kita semuanya sudah mengetahui bahwa menurut ilmu fikih bahwa hadas itu ada dua macam. Jadi al-hadasu ala qismaini. Hadas itu terbagi kepada dua bagian. Hadasul asghar wa hadasul akbar. Yang pertama hadas kecil, yang kedua hadas besar. Sebagaimana pada pertemuan taklim kita hari Sabtu yang lalu sudah disampaikan bahwa untuk menghilangkan hadas kecil yaitu dengan cara berwudu menggunakan air yang mutlak, air yang tohir mutohir, air yang suci dan dapat mensucikan. Apabila tidak ada air, maka berwudu untuk menghilangkan hadas kecil bisa diganti dengan melakukan tayamum biturobin, yaitu dengan menggunakan tanah yang berdebu, tapi tanahnya tetap tanah yang suci, artinya tanah yang tidak mengandung najis. Kemudian yang kedua hadas besar. Hadas besar ini cara menghilangkannya yaitu dengan cara ghuslul janabah, dengan cara mandi janabah, sebagaimana yang sudah kita bahas pada hari Sabtu yang lalu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun yang dimaksud hadas menurut ilmu fikih, al hadasu wa ma yamna'u sihhatas sholati. Yang dimaksud hadas adalah segala sesuatu yang dapat mencegah atau yang dapat menghalangi terhadap sahnya ibadah sholat. Apapun yang dapat mencegah, yang dapat menghalangi terhadap sahnya ibadah sholat, maka itu dinamakan hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Apabila badan kita berhadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, maka berarti kita terhalang itu untuk melakukan sholat. Bahkan apabila kita melakukan sholat, maka sholatnya pun menjadi haram, gitu, menjadi dosa karena badan kita berhadas. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadas dengan najis beda, walaupun dua-duanya dapat menghalangi sahnya sholat. Adapun letak perbedaannya yaitu kalau hadas itu sifatnya abstrak. Hadas itu nggak bisa dilihat oleh mata kasat, nggak bisa dilihat oleh mata kepala kita. Contoh, misal tadi kita berwudu, kemudian kita melakukan sholat subuh 2 rakaat dengan berjamaah, kemudian dilanjut dengan wiridan dan ditutup dengan doa. Kemudian kita mengeluarkan angin dari dubur kita alias kentut. Nah, ketika kita mengeluarkan angin dari dubur kita, itu artinya kita mempunyai hadas kecil. Nah, sementara hadas itu nggak bisa dilihat. Berbeda dengan najis. Kalau najis ada ainnya, ada rupanya, ada bentuknya. Contoh seperti tai ayam, kelihatan ada bentuknya, kelihatan ada warnanya. Bahkan kalau umpama dijilat pakai lidah mungkin ada rasanya kali. Gitu. Ya bagi yang penasaran pengen tahu seperti apa sih rasa tai ayam, ya terserah itu mah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hadas enggak seperti itu. Enggak ada ainnya, enggak ada bentuknya, enggak bisa dilihat oleh mata kepala. Contoh bapak-bapak yang sekarang sudah batal wudunya, berarti punya hadas. Walaupun badannya bersih, walaupun pakaiannya bersih. Tapi kalau wudunya sudah batal berarti punya hadas, maka tidak boleh melakukan sholat. Nah, perkara-perkara yang diharamkan dilakukan oleh orang yang mempunyai junub atau oleh orang yang mempunyai hadas besar,
itu sebanyak 6 perkara. Hal ini sebagaimana diterangkan di dalam kitab fikih, wa yahrumu 'alal junubi sittatu asya'a. Wa yahrumu lan haram 'alal junubi ingatase wong junub. Opo sittatu asya'a, 6 piro-piro perkara. Jadi ada 6 perkara yang haram dilakukan, tidak boleh dilakukan oleh orang yang mempunyai junub, oleh orang yang mempunyai hadas besar. Adapun mengenai perkara-perkara yang dapat menyebabkan seseorang itu mempunyai hadas besar, hari Sabtu kemarin sudah dibahas. Mungkin bapak-bapak masih ingat. Ya, ada 6 kan kemarin kan? Pertama masih ingat apa coba? Ilajul hasapati pil farji, memasukkan hasapah ke dalam farji. Kemarin udah dibahas tuh, seminggu yang lalu. Yang kedua, wa khurujul maniyi, keluar air sperma. Yang ketiga, wal haidu, keluar darah haid bagi wanita. Yang keempat, wan nipasu, keluar darah nipas bagi wanita. Yang kelima, wal wiladatu, beranak atau bersalin atau melahirkan bagi wanita. Dan yang keenam, wal mautu, yaitu kematian. Itu kemarin sudah dibahas. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa yahrumu 'alal junubi sittatu asya'a. Dan haram hukumnya atas orang yang junub, atas orang yang mempunyai hadas besar 6 perkara. Jadi yang mempunyai hadas besar oleh agama dilarang, diharamkan melakukan 6 perkara. Adapun 6 perkara yang diharamkan tersebut, as-sholatu, yang pertama haram melakukan sholat, baik sholat fardu 5 waktu maupun sholat sunnah. Kan sholat itu, sholat wajib ada berapa macam? Sholat yang diwajibkan oleh Allah, pertama sholat fardu 5 waktu. Yang kedua, masih ada enggak? Sholat yang diwajibkan oleh Allah. Yang kedua, sholatul jum'ah, sholat jum'ah. Dan yang ketiga, sholatul manjuroh, sholat yang dinajarkan. Ya, kalau kita bernajar dengan sholat, maka sholat yang dinajarkan hukumnya menjadi wajib. Contoh umpama misalnya ada di antara saudara kita yang sedang dalam keadaan sakit, padahal sudah berobat kemana-mana, ya, berbagai macam syariat, usaha, doa sudah dilakukan, namun belum juga sembuh umpama. Akhirnya kita bernajar, misal seandainya saudara saya oleh Allah disembuhkan dari sakitnya, disehatkan kembali seperti sedia kala, sehingga ia dapat beraktivitas di dalam kesehariannya, saya bernajar, saya berjanji kepada Allah, saya setiap hari akan melakukan sholat duha 2 rakaat. Nah, setelah ucapan ini diucapkan oleh kita, lalu sehari kemudian atau 2 hari kemudian kita dapat kabar bahwa saudara kita tersebut sembuh total, sehat, maka sholat duha bagi kita jadi wajib itu. Tiap hari tidak boleh ditinggalkan itu, karena sudah dinajarkan. Nah, jadi sholat wajib itu ada 3 macam. Makanya kita kalau mau bernajar, ya bernajarlah yang sekira-kiranya kita mampu melakukannya. Jangan yang berat-berat. Kalau sekiranya berat, kita nggak ada kemampuan untuk melakukannya, bahaya nantinya. Jadi hutang kepada Allah nantinya. Kalau bahasa orang tua dulu, nanti bakal ditagih sama alif nanti. Kalau Allah yang nagih, udah bisa dengan teguran, ya semacam musibah, kecelakaan, dan sebagainya. Dan ada juga najar yang hukumnya haram, yaitu najar yang mengandung nilai-nilai maksiat. Misalnya kalau ibu saya sembuh, saya bernajar
7 hari 7 malam saya akan menyelenggarakan hiburan. Malam pertama dangdutan, malam kedua layar tancap, malam ketiga jaipongan, malam keempat topeng, malam kelima organ tunggal, malam keenam apa ya? Golek. Nah, itu nggak boleh dilakukan najarnya karena najarnya berbau maksiat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, sholat haram dilakukan apabila kita mempunyai junub, apabila kita mempunyai hadas besar. Baik sholat wajib seperti sholat fardu 5 waktu, sholat Jumat atau sholat yang dinajarkan yang disebut sholatul manjurah, maupun sholat-sholat sunnah yang disebut sholat nawafil. Itu haram, tidak boleh dilakukan kalau kita sedang dalam keadaan mempunyai junub, mempunyai hadas besar. Maka supaya kita dapat melakukan kewajiban sholat, maka wajib bagi kita untuk terlebih dahulu menghilangkan junub atau hadas besar yang ada pada diri kita, yaitu dengan cara yang kemarin sudah dibahas, yaitu ghuslul janabah dengan cara mandi junub, di mana fardu mandi junub ada 2, kemarin sudah disampaikan. Yang pertama an-niyatu, niat, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari an jami'il badani fardhol lillahi ta'ala. Artinya aku niat mandi janabah untuk menghilangkan hadas besar dari seluruh tubuhku, wajib karena Allah Ta'ala. Tapi bagi wanita yang mandi janabah setelah haid, maka boleh ditambah dalam niatnya, boleh tambah minal haidi. Contoh, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari an jamil badani minal haidi fardhol lillahi ta'ala. Kalau setelah nipas boleh ditambah dengan kalimat minan nipasi, itu bagi wanita. Kemudian yang kedua, takmimul badan bil ma'i, fardunya mandi janabah, mandi untuk menghilangkan hadas besar, yaitu menyempurnakan badan dengan air. Maksudnya seluruh badan harus basah kuyup, harus terkena air. Itu 2 macam perkara yang diwajibkan dilakukan ketika kita mandi janabah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa tawafu. Yang kedua, haram melakukan tawaf. Bagi orang yang punya junub, bagi orang yang punya hadas besar, haram melakukan tawaf. Tawaf itu yaitu mengelilingi Ka'bah Baitullah di tanah suci Makkah Al-Mukarramah sebanyak 7 kali putaran ya. Posisi Ka'bah berada di sebelah kanan badan kita atau berada di sebelah kiri badan kita kalau tawaf? Kiri. Kalau putaran jam ke kanan ke kiri? Berarti berlawanan dengan arah putaran jam ya, sebaliknya ya. Nah, bagi jamaah haji itu yang melakukan tawaf itu wajib suci dari hadas besar. Tidak sah jamaah haji melakukan tawaf apabila ia sedang dalam keadaan mempunyai hadas besar. Makanya jamaah haji kaum wanita biasanya sebelum berangkat untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, ibadah haji ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah, biasanya mereka disuntik dulu. Disuntik apa? Nggak tahu saya namanya, itu urusan dokter lah. Maksudnya supaya nanti selama ibadah haji mereka tidak mengeluarkan darah haid. Sebab kalau keluar darah haid, maka mereka nanti di sana mendapatkan kendala, tidak bisa melakukan tawaf. Nggak boleh wanita yang sedang haid melakukan tawaf. Kenapa? Karena wanita yang sedang dalam keadaan haid berarti dia mempunyai hadas besar, berarti dia mempunyai junub. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa massul mushafi, haram
menyentuh mushaf. Enggak Pak Haji. Jadi Pak ini tah kosongnya. Nah, yang ketiga sehat. Enggak Pak Indah. Iya, segar, tangannya segar. Yang ketiga haram menyentuh mushaf. Apa itu mushaf? Mushaf itu lembaran-lembaran Al-Quran. Ya. Dulu zaman Rasulullah Al-Quran belum dimushafkan. Dan zaman Rasulullah ayat-ayat Al-Quran itu masih ditulis di pelepah-pelepah daun kurma, di tulang-tulang unta. Selama Rasulullah hidup, dari mulai beliau menerima wahyu yang pertama hingga beliau wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, zaman beliau Al-Quran itu masih ditulis di pelepah-pelepah kurma, masih ditulis di tulang-tulang unta atau di kulit-kulit. Jadi belum dimushafkan, belum dibukukan. Al-Quran itu mulai dibukukan yaitu semenjak zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq. Utsman itu kedua, Abu Bakar Siddiq, atas usul dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar Siddiq agar secepatnya Al-Quran yang selama ini masih ditulis di pelepah-pelepah kurma, di tulang-tulang onta, agar secepatnya dikumpulkan dan dimushafkan, dibukukan. Dengan alasan karena setelah terjadinya perang Yamamah pada waktu itu ada 70 sahabat Nabi yang hafizul Quran, yang hafal Quran 30 juz, mereka semuanya gugur di medan perang, mati syahid di medan perang waktu perang Yamamah. Sehingga Umar bin Khattab beliau muncul kekhawatiran, seandainya Al-Quran tidak segera dimushafkan, seandainya Al-Quran tidak segera dibukukan, Umar bin Khattab khawatir kalau nanti terjadi peperangan lagi, akan bertambah lagi para penghafal Al-Quran, para sahabat yang hafal Al-Quran berguguran di medan perang, sehingga akhirnya habis orang-orang yang hafal Quran. Sementara Al-Quran belum dibukukan. Nanti bagaimana Al-Quran ini akan sampai kepada umat di akhir zaman? Nah, awalnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq menolak awalnya. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu perkara yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah? Akan tetapi terus Umar bin Khattab mendesak, ini bagus, ini baik. Terus, wallahi demi Allah ini bagus. Ya, akhirnya Abu Bakar Siddiq minta petunjuk kepada Allah, yang tadinya menolak kemudian hatinya menerima. Ya, akhirnya langsung dibentuk Lajnah Pantasyul Quran, panitia pemushapan Al-Quran yang dipimpin oleh sahabat Nabi, yang pada zaman Nabi beliau ditugaskan oleh Nabi untuk mencatat setiap wahyu Al-Quran yang turun kepada Rasulullah, yaitu Zaid bin Sabit radhiyallahu an. Maka untuk pertama kalinya Al-Quran dibukukan. Kemudian pada masa Utsman Affan juga ada pembukaan Al-Quran yang kedua kalinya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Quran pada zaman Rasulullah itu belum ada titiknya. Huruf-huruf Al-Quran itu belum ada titiknya. Ba belum ada titik, ta belum ada titik 2 di atas, ba belum ada titik 1 di bawah, sa belum ada titik 3 di atas, kemudian jim belum ada titik 1 di tengah, kho belum ada titik 1 di atas, nun belum ada titik 1 di atas, nggak ada titik sama sekali. Nggak ada, sehingga sulit membedakan mana huruf ba, mana huruf nun, mana huruf ta, mana huruf sa, sulit membedakan. Nah, itu jasanya para ulama. Titik-titik yang diberikan dalam Al-Quran yang sekarang kita lihat, termasuk sakal-sakalnya, fathah, kasroh, domah dan sebagainya, tasdid, itu jasanya para ulama.
sehingga memudahkan kepada kita untuk bisa membaca Quran. Coba seandainya Al-Quran keadaannya masih seperti zaman Rasul, mungkin kita kesulitan untuk membaca Quran. Kesulitan karena nggak ada titik, sehingga sulit membedakan mana huruf ba, mana huruf ta, mana huruf nun, mana huruf sa, mana jim dan ha. Coba jim dan ha, bedanya dari titik. Jim ada titiknya di tengah satu, ha nggak ada titik. Bedanya antara jim, ha dan ho, bedanya di titik. Kalau nggak ada titik sama semuanya. Jim ya begitu, ha ya begitu, ho ya begitu. Kalau nggak ada titik, sulit untuk membedakan mana ha, mana ho, mana jim. Sehingga kita bingung baca nanti. Ini bacanya jalut, apa halut, apa holut, karena nggak ada titiknya. Nah, itu jasanya para ulama. Jasanya para ulama, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali. Yang kedua, diharamkan bagi orang yang mempunyai junub, yaitu haram melakukan tawaf, ya. Kemudian yang ketiga, haram menyentuh mushaf Al-Qur'an, menyentuh lembaran Al-Qur'an. Umpama kita sedang jalan, apakah itu di rumah kita atau di luar rumah kita, kemudian kita menemukan atau kita melihat ada selembar Al-Quran atau separuh dari lembaran Al-Quran tergeletak di tanah. Nah, itu kan harus diamankan, harus secepatnya diamankan, harus secepatnya diselamatkan. Jangan sampai lembaran Al-Quran yang tergeletak di tanah tersebut pada akhirnya keinjak sama orang, bahaya. Sebab nggak boleh kita menginjak Quran, bisa murtad hukumnya. Karena Quran itu kalamullah. Nah, kalau kita melihat selembar Al-Quran atau separuh dari lembaran Al-Quran tergeletak di tanah, maka kita punya kewajiban untuk secepatnya mengamankan lembaran Al-Quran tersebut, mushaf Al-Quran tersebut, jangan sampai keinjak orang. Kalau kita membiarkannya, lalu kemudian beberapa menit kemudian, beberapa jam kemudian, ternyata lembar Al-Quran yang tergeletak di tanah tersebut keinjak sama orang, kita kebagian dosanya, karena kita nggak mengamankan, membiarkan. Sudah tahu tapi membiarkan. Nah, sementara kita nggak punya wudhu. Nah, ya kita kalau dekat air wudhu dulu. Kalau dekat air wudhu dulu, nggak apa-apa, karena Allah wudhu dulu untuk supaya kita bisa mengambil itu lembaran Al-Quran yang tergeletak di tanah. Nah, kita taruh di tempat yang mulia lah, tempat atas gitu. Atau dibakar boleh, niatnya tujuannya jangan sampai nanti Al-Quran keinjak sama orang, boleh dibakar. Nah, gitu. Nah, kalau umpama kita tidak bisa berwudu oleh karena tempat wudu jauh, umpama aja, kita bicara pahitnya, nggak apa-apa. Gimana caranya diakalin? Yang penting kulit tangan kita jangan menyentuh lembaran Al-Quran tersebut. Dengan cara apa? Ya terserah masing-masing. Pokoknya intinya begitu aja. Usahakan jangan sampai kulit tangan kita menyentuh lembaran Al-Quran, karena kita punya hadas besar begitu. Caranya ya menggunakan alat, berarti entah itu pakai apa gitu ya. Kalau bahasa Sunda dicempal ya. Iya, dicempal. Kalau bahasa Indonesia apa? Dikempit gitu. Dikempit pakai ini, kempitan buat ngambil tahu, digoreng tahu gitu. Dicomot. Pokoknya intinya begitu, jangan sampai kulit tangan kita menyentuh lembaran Al-Quran tersebut. Kalau umpama kita nggak bisa berwudu oleh karena tempat wudunya jauh. Nah, itu yang ketiga. Jadi orang yang punya hadas besar diharamkan oleh agama menyentuh lembaran Al-Quran. Nah, misalnya ini kita lagi tadarus, ya kita target 1 juz misalnya, baru dapat setengah juz kita kentut batal, dan kita malas berwudu, ingin melanjutkan tadarus kita yang setengah juz lagi. Nah, sedangkan Al-Quran harus dikebet ya, dikebet. Sementara kita nggak punya wudu, nah itu jangan sampai tersentuh. Terserah gimana caranya, yang penting kulit tangan kita jangan sampai menyentuh lembaran Al-Quran. Ya bagusnya sih kita wudu dulu, wudu lagi gitu bagusnya. Ini mah kita bicara pahitnya lah. Hah? Oh iya, baik. Nah ya. Lalu nanti itu adanya di yang ke ini. Di yang ke-6 nanti adanya nih.
Adanya di yang keenam, nanti kita bahas. Kita lanjut dulu yang keempat sekarang ya. Yang keempat, wahamluhu ay Al-Quran, Al-Qur'ana. Yang keempat, diharamkan bagi orang yang mempunyai hadas besar atau mempunyai junub, diharamkan oleh agama hamluhu ay hamlul Quran. Diharamkan membawa Al-Quran. Ya. Ya, jangankan membawa. Tadi yang keberapa tadi? Ketiga. Yang ketiga aja menyentuh aja udah haram, apalagi membawa ya. Karena kalau membawa itu lebih dari menyentuh. Kalau menyentuh kan sekedar begini tuh. Nyentuh. Nah, kalau menyentuh aja haram, apalagi membawa. Kalau membawa kan dibawa, berarti dibawa begini. Jelas itu, jelas. Nggak perlu dibahas lagi lah. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, walubsu fil masjid. Menang ikut tetap ing dalam masjid. Jadi tidak boleh orang yang punya hadas besar duduk di masjid, baik masjid bagian dalamnya maupun masjid bagian luarnya, sepanjang itu masih masjid, kecuali di halamannya itu boleh. Ya, seperti di lapangan tuh, lapangan apa? Lapangan bulu tangkis, atau di toiletnya boleh, di kamar mandinya boleh, karena itu sudah tidak termasuk dalam kategori masjid. Nah, yang dimaksud masjid itu tempat di mana di tempat tersebut digunakan untuk sholat. Di sini digunakan untuk sholat. Di luar tuh kalau umpamanya di dalam penuh bisa nggak untuk sholat? Bisa. Nah itu yang pokoknya bangunan-bangunan yang masih masuk dalam kategori masjid. Nah, walaupun sebentar nggak boleh. Nah, kecuali kalau sekedar lewat masjid. Nah, itu boleh kalau sudah lewat. Yang dilarang itu al-lubsu fil masjid, berdiam diri di dalam masjid, itu nggak boleh kalau kita sedang dalam keadaan punya hadas besar. Seperti umpama ibu-ibu nih, ibu-ibu pengajian rutinnya misalnya di masjid atau di musola, gitu ya, pengajian rutinnya. Di antara mereka ada yang sedang haid atau ada yang sedang punya hadas besar. Maka mereka yang sedang haid, ibu-ibu yang sedang dalam keadaan punya hadas besar, itu boleh hadir, tapi duduknya jangan di masjid, ya di luarnya lah, di luarnya. Nggak boleh duduk di masjid gitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam ya, terakhir. Nah, ini yang keenam. Yang keenam, wa qiraatul Qur'ani. Orang yang mempunyai hadas besar atau orang yang mempunyai junub diharamkan oleh agama, dilarang oleh agama qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Walaupun hanya satu ayat. Bahkan walaupun ayat Al-Quran yang dibacanya hanya separuh ayat atau satu kalimat dari ayat Quran, nggak boleh kalau di dalam hati niatnya semata-mata membaca Quran. Kecuali apabila kita misalnya mau makan, kan kalau mau makan kita disunahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan disunahkan berdoa, Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina adzabannar. Nah, Bismillahirrahmanirrahim itu kan ayat Quran. Adanya di surah Al-Fatihah ayat pertama kan. Nah, kalau kita mau makan baca bismillah dulu. Dalam hati kita niatnya membaca Quran nggak boleh. Kalau semata-mata niatnya baca Quran. Tapi kalau niatnya bukan baca Quran, boleh mau makan baca bismillah dulu. Walaupun kita dalam keadaan punya hadas besar. Apa niatnya? Niatnya berzikir. Jadi kita niatnya bukan niat baca Quran. Nah, kita niatnya berzikir. Lalu bagaimana kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang ditulis dalam surat undang? Juga ada kan ya? Undangan hajatan, di atasnya ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim ditulis dengan huruf Arab. Itu berarti Quran. Quran berarti. Nah, makanya kalau bisa saya sarankan, kalau umpama kita mau hajatan, mau bikin undangan hajatan, kalaupun kita mau mencantumkan Bismillahirrahmanirrahim, jangan ditulis dengan huruf Arab. Jangan ditulis dengan Quran, pakai huruf Latin. Bahkan bagi yang waro, sekalipun dengan menggunakan huruf Latin itu kalau bisa jangan.
Mendingan artinya saja dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang gitu. Nah, kalau di surat undangan hajatan di situ tercantum lafaz basmalah bismillahirrahmanirrahim dengan huruf Arab. Nah, jangan. Kenapa jangan? Saya khawatir nanti yang namanya surat undang. Khawatir nanti sama orang dibuang ke tong sampah atau dibuang di mana baik gitu, di tempat sembarangan. Dan lebih khawatirin lagi, takutnya itu surat undang yang ada tulisan bismillahirrahmanirrahim, orang yang nggak paham ya digunakan untuk membersihkan tai ayam. Ya. Bahaya itu. Sebab itu ayat Quran. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk menjaga kemuliaan kitab suci Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah kalamullah allazi unzila ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam al-muta'abbadu bitilawati. Al-Quran ini adalah kalam Allah, pangandiko Allah, firman Allah, wahyu Allah, Allah yang maha suci, kalamnya juga suci, yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui pelantaran malaikat Jibril, yang apabila Al-Quran ini dibaca maka jadi ibadah. Jangankan membacanya, memandang Al-Quran aja ibadah itu. Ada orang nggak bisa baca Quran, sebenarnya hatinya pengen baca Quran tapi nggak bisa, karena mungkin waktu kecil dia nggak ngaji, akhirnya dipandang doang. Dipandang, itu memandang Al-Quran, memandangnya saja ibadah, apalagi membacanya, apalagi kita paham isi kandungannya, apalagi diamalkan, karena Al-Quran itu petunjuk dari Allah, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi setiap kita orang-orang Islam diperintahkan, diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya untuk sama-sama menjaga kemuliaan, kesucian ayat-ayat Quran, dan bisa murtad apabila kita menghinakan ayat Quran, melecehkan ayat Quran, itu bisa murtad, bisa keluar dari agama Islam. Apabila dia meninggal dunia belum sempat bertaubat dan belum sempat kembali ke agama Islam, maka dia meninggal dunia dalam keadaan kafir gara-gara menghina Al-Quran. Orang yang menghina Al-Quran secara tidak langsung, disadari ataupun tidak disadari, dia telah berani menghina Allah, karena Al-Quran adalah kalam Allah. Para jamaah, kalau menurut ilmu tauhid, kalam Allah itu kalamun qadimun qaimun bijati ta'ala, kalam yang qadim, yang qaim dengan zatnya Allah. Jadi Al-Quran itu bukan makhluk. Yang makhluk itu lembarannya, kertasnya. Yang makhluk itu tulisan ayat Qurannya, tintanya. Al-Quran itu sendiri kalamullah, itu bukan makhluk, karena Al-Quran itu kalam Allah. Jadi kalamun qadimun, kalam yang qadim, yang menyatu dengan zat Allah. Jadi Al-Quran bukan makhluk. Itu pendapat para ulama yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seluruh para ulama yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak seorang pun yang berpendapat, tidak seorang pun di antara mereka yang mengatakan bahwa Al-Quran makhluk. Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran itu kalamullah, kalamun qadimun qaimun bijatihi ta'ala, kalam Allah yang qadim, yang qaim, yang menyatu dengan zat Allah ta'ala. Makanya orang yang menghina Al-Quran, samalah dia menghina Allah, karena Al-Quran adalah kalam Allah, bisa murtad. Demikian 6 perkara yang haram dilakukan oleh orang yang mempunyai hadas besar atau mempunyai junub. Yang pertama, haram melakukan sholat. Yang kedua, haram melakukan tawaf. Yang ketiga, haram menyentuh lembaran Al-Quran. Yang keempat, haram membawa Al-Quran atau membawa lembaran Al-Quran. Yang kelima, haram berdiam diri di dalam masjid, di masjid. Yang keenam, haram membaca ayat Al-Quran. Nah, sebelum saya tutup, barangkali ada yang bertanya, boleh? Kalau memang ada. Ini kan musola, Ustaz.
Baik, oh itu. Apakah musola termasuk dalam kategori masjid? Menurut ilmu fikih, musola itu masjid. Setiap musola bisa disebut masjid. Tapi secara bahasa dulu ya. Secara bahasa, secara lugo. Kan ada pengertian masjid menurut bahasa, ada pengertian masjid menurut syariat. Menurut syari ya. Nah, secara bahasa musola bisa disebut masjid. Masjid bisa disebut musola secara bahasa. Karena musola itu isim makan. Kalimat isim yang menunjukkan tempat. Diambil dari kata sholla. Yusolli sholaitan. Jadi musola itu artinya tempat untuk sholat. Nah, kalau masjid sama, itu juga isim makan. Kalimat isim yang menunjukkan tempat. Diambil dari kata sajada, yasjudu, sujudan. Berarti masjid artinya tempat sujud. Di dalam sholat pasti ada sujud. Pada setiap rakaat wajib sujud 2 kali. Tapi tidak setiap sujud itu bisa disebut sholat. Contohnya sujud syukur, sujud tilawah itu bukan sholat. Nah, jadi secara bahasa musola bisa disebut masjid. Kenapa? Karena musola dipakai tempat sholat. Dan masjid bisa disebut musola. Ya, secara bahasa ya. Kenapa? Karena masjid dipakai tempat sholat. Baik musola maupun masjid, dua-duanya dibangun untuk sholat. Cuma hanya beda penyebutan saja. Kemudian secara hukum syariat, secara fikih, musola dengan masjid beda. Bedanya, pertama, kalau musola itu boleh dibangun di atas tanah pribadi. Misal kita punya rumah nih, punya tanah luas, bikin bangun rumah, boleh kita bangun musola di rumah, boleh. Dan musola itu tidak bisa digunakan untuk sholat Jumat. Tapi kalau masjid itu mesti dibangun di atas tanah yang statusnya wakaf. Dan masjid itu digunakan untuk sholat Jumat. Nah, secara bahasa musola dan masjid sama karena dua-duanya digunakan untuk sholat. Tapi secara ilmu fikih beda. Kalau musola tidak digunakan untuk sholat Jumat dan dibangun bukan di atas tanah wakaf, ya. Ini wakaf bukan ini? Bukan, ini pasum. Fasilitas Kalau wakaf siapa yang wakafnya coba? Harus ada namanya. Nama pewakafnya ada kan nama ini? Nggak ada. Ini pasum, fasilitas umum. Boleh. Tapi kalau masjid mesti dibangun di atas tanah wakaf. Nah, itu. Jadi tetap walaupun musola, tetap orang yang punya hadas besar itu enggak boleh duduk di dalam musola karena musola dengan masjid sama-sama digunakan untuk sholat, cuma beda aja, beda penyebutan aja. Masjidnya biasanya gede, musola mah kecil. Kalau di tanah suci Mekah tuh, tanya yang sudah ke Mekah tuh, enggak ada di sana. Walaupun umpama di sana bangunannya kecil, tetap disebutnya masjid. Di sana mah enggak ada musola. Itu istilah musola hanya ada di Indonesia. Di Arab mah nggak ada istilah musola. Walaupun kecil tetap disebutnya masjid. Dan di Quran nggak ada musola. Di Quran ada masjid. Subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Coba, ada nggak di Quran? Subhanallazi asra bi abdihi lailam minal musolal haram ilal musolal aqsa, nggak ada. Ya, tetap kalau di sana mah walaupun bangunnya kecil tetap disebutnya masjid, nggak ada istilah musola. Istilah musola itu hanya ada di Indonesia. Dulu mah namanya bukan musola, langgar ya. Kata orang tua dulu, sholat boleh dilanggar katanya. Saya bilang, masa sholat dilanggar? Nggak boleh, kewajiban. Maksudnya sholat di musola maksudnya. Demikian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Apabila ada yang benar itu semata-mata datang dari Allah dan Rasulnya. Apabila ada kesalahan itu semata-mata merupakan kehilapan saya sebagai manusia biasa. Mudah-mudahan apa yang kita bahas
dari awal hingga akhir. Semoga oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Akhirnya mari kita tutup pengajian kita pagi hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Rabbana zidna ilman nafi'a ma'al hidayah. Rabbana zidna ma'al mubarakah yakfina li ta'atika. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana waj'al lana waziran min ahlina waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ahlik man fi halakhi salahal islam wal muslimin. Allahumma ahlik man fi halakhi salahal islam wal muslimin. Allahumma ahlik man fi halakihi salahal islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.